Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang anak-anak, masih bersama Ibu Murni Ningsih dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Adalah tanggal yang sangat bersejarah bagi berdirinya negara kita Republik Indonesia, karena pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI membuat sebuah keputusan yang sangat besar sekali. Yang pertama yaitu dipilihnya Insinyur Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta menjadi Wakil Presiden. Yang kedua, ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara kita Republik Indonesia. Nah, pada hari kemarin, Senin 17 Agustus 2020, kita baru saja memperingati perayaan Hari Ulang Tahun Negara kita Republik Indonesia yang ke-75. Meskipun dalam suasana yang tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tapi perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia kali ini benar-benar perayaan yang tak pernah bisa dilupakan, karena kita dalam keprihatinan menghadapi COVID-19. Semoga COVID-19 segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan kehidupan secara normal kembali. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-75 tanggal 17 Agustus 2020 diselenggarakan dengan sederhana, namun tetap terlaksana secara hikmat. Pada slide berikut, anak-anak bisa melihat gambar, kemudian bisa merangkai cerita berkaitan dengan gambar tersebut. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Menyanyi dipersilahkan. Agustus 45, Hari Merdeka.
Pada kesempatan siang ini, 18 Agustus 2020, kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah anak-anak sudah hadir semua? Sudah siap semua? Bukunya sudah dipersiapkan? Buku tulisnya? Alat tulisnya? Oke, kalau sudah, kita akan memulai dengan melihat peta konsep. Peta konsep yang akan kita pelajari yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama atau A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. C, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dan yang D, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada slide, anak-anak bisa melihat kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.2 yaitu menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Sedang kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan hasil telaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada bab 2 ini, anak-anak bisa membacanya sendiri ya. Silahkan. Sekarang kita akan memasuki materi sub A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kedudukan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi. Yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang keempat, makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimanakah kedudukan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Anak-anak tentu tahu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang lebih kita kenal dengan UUD 45 adalah merupakan hukum dasar yang tertulis. Hukum dasar negara kita sering juga disebut dengan UUD atau konstitusi. Selain ada hukum dasar yang tertulis, ada pula hukum dasar yang tidak tertulis. Contohnya misalnya konvensi. Apa toh konvensi itu? Anak-anak tahu ya? Konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang dilaksanakan secara terus-menerus, namun tidak diatur di dalam suatu undang-undang. Contohnya, misalnya pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Kemudian juga misalnya, selain konvensi, ada pula yang namanya norma. Norma atau aturan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Itu tidak tertulis, tetapi dilaksanakan. Misalnya, mungkin anak-anak juga tahu, contohnya norma kesopanan atau juga norma kesusilaan. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Pembukaan merupakan salah satu sistematika dari UUD 45. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
merupakan konstitusi atau hukum dasar. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundangan di bawahnya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. Coba anak-anak lihat sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada slide, anak-anak bisa menjawab. Ada dua pertanyaan yang memerlukan jawaban. Pertanyaan pertama adalah, bagaimanakah sistematika UUD 45 sebelum amandemen? Kemudian soal yang kedua adalah, bagaimanakah sistematika UUD 45 setelah amandemen? Oke, silahkan anak-anak tulis di buku ya, jawabannya seperti apa. Kemudian nanti di foto, kemudian dikirim ke nomor ibu. Ada yang mengalami kesulitan? Oke, silahkan kalian bisa buka buku ya, buku paket PKN kelas 2. Bagaimanakah hubungan antara pembukaan UUD 45 dengan proklamasi? Anak-anak tentu tahu dari gambar di depan ya, di slide, yaitu tokoh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau berdua dikenal dengan sebutan Dwi Tunggal, proklamator Indonesia, dan juga merupakan presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Beliau berdua juga yang menyusun naskah proklamasi. Anak-anak ingat bunyi naskah proklamasi? Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Kemudian di mana naskah proklamasi ditulis? Saya yakin anak-anak masih ingat ya. Oke. Nah, yang akan kita lihat adalah bagaimanakah hubungan antara proklamasi dengan UUD 45. Seberapa pentingkah, seberapa dekatkah hubungan antara keduanya? Hubungan pembukaan UUD 45 dengan proklamasi adalah merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan. Hal itu bisa kita amati dari isi kedua naskah tersebut. Silakan dilihat bahwa proklamasi kemerdekaan atau naskah proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok. Yang pertama yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia pada alinea pertama. Kemudian yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan, yaitu pada alinea yang kedua. Nah, sekarang kalian bandingkan. Kalian bisa melihat pembukaan UUD 45 itu terdiri dari 4 alinea. Sementara proklamasi terdiri dari 2 alinea. Pada alinea ketiga pembukaan UUD 45 itu berisi tentang pernyataan Indonesia merdeka. Ya, jadi tadi sudah disampaikan di atas ya, bahwa alinea 3 berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sementara dalam naskah proklamasi alinea pertama dinyatakan atau dikatakan, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Nah, itu menunjukkan bahwa antara pembukaan UUD 45 dengan proklamasi memiliki hubungan yang erat. Di tabel anak-anak juga bisa melihat bahwa alinea pertama sampai 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Sementara alinea keempat dari pembukaan UUD 45
memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Berarti memiliki hubungan yang sangat kuat dengan alinea kedua pada pembukaan pada naskah proklamasi. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Artinya, bahwa pembukaan memiliki kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi bangsa yang berdiri. Pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara itu dibentuk. Jadi, sebagai sebuah pokok kaidah negara yang fundamental, maka pembukaan memiliki kedudukan yang sangat kuat. Hal itu bisa dilihat karena di dalam pembukaan memuat pokok-pokok pikiran, memuat pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa, kemudian cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sila-sila Pancasila sering kita buat kita beri singkatan GAMAPATUDU. Ga itu sila 3, Ma itu sila 5, Pa itu sila 4, dan Tu sila 1, Du sila 2 atau GAMAPATUA. Anak bisa melihat pada slide berikut seperti apa toh alinea-alinea tersebut hubungannya dengan sila-sila Pancasila. Anak bisa melihat pokok pikiran yang pertama adalah negara kesatuan sesuai dengan sila ketiga. Pokok pikiran kedua adalah negara yang berkeadilan sosial sesuai dengan sila kelima. Pokok pikiran yang ketiga adalah negara berkedaulatan rakyat, yaitu sesuai dengan sila keempat. Dan pokok pikiran yang keempat, negara berketuhanan yang Maha Esa berdasar atas kemanusiaan, adalah sesuai dengan sila kedua dan ke-1. Bolehkah pembukaan UUD 45 dirubah? Tentu tidak, ya. Anak-anak pasti tahu alasannya mengapa pembukaan UUD 45 tidak boleh dirubah. Seandainya pembukaan UUD 45 dirubah, maka berarti perjanjian luhur para pendiri negara berakhir. Berarti negara yang didirikan oleh para pendiri negara itu runtuh. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali punya keinginan untuk merubah pembukaan UUD 45 karena memuat dasar negara yang sangat fundamental. Oke, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 adalah nilai yang luhur, yang universal dan lestari. Artinya bahwa nilai-nilai tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi sekali karena bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian bernilai universal, bersifat umum. Artinya apa? Nilai-nilai itu bisa hidup berkembang di negara manapun. Kemudian bersifat lestari atau abadi. Silakan anak-anak lihat pokok-pokok pikirannya. Ada yang mau bertanya? Oke. Tidak ya? Silahkan sambil membaca, sambil dicatat hal-hal pentingnya supaya mudah untuk diingat. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang keempat yaitu makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada hakikatnya, pembukaan terdiri atas 4 alinea, yang masing-masing alinea berisi hal-hal yang sangat penting.
Di slide ini anak-anak dapat membaca pembukaan UUD 45 yang terdiri dari 4 alinea. Saya yakin anak-anak hafal ya dengan pembukaan UUD 45. Oke, tidak perlu dicatat, jadi anak-anak bisa membeli UUD 45 amandemen ya, yang kecil itu, yaitu sudah komplit sekali ya. Kita lanjutkan. Kita sekarang akan membahas makna alinea. Yang pertama adalah makna alinea pertama. Anak-anak ingat bunyi alinea pertama? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya bahwa alinea pertama memuat dalil objektif yang menyebut bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Di samping memuat dalil objektif, juga memuat dalil subjektif. Artinya bahwa sebagai sebuah negara yang dijajah, maka kita, bangsa Indonesia, berusaha untuk melakukan perlawanan untuk membebaskan diri dari penjajahan. Kemudian makna alinea kedua. Alinea kedua anak-anak pasti ingat juga bunyinya ya, tidak usah ibu ucapkan. Makna alinea kedua yaitu momentum yang telah dicapai tersebut kemudian dimanfaatkan dengan baik karena kemerdekaan tersebut bukanlah hal yang cuma-cuma. Artinya kemerdekaan itu diperoleh dengan perjuangan yang luar biasa dan tujuan akhir ya. Jadi bukan tujuan akhir kemerdekaan. Kenapa? Setelah kemerdekaan maka kita akan melanjutkan perjuangannya, yaitu bagaimana membangun masyarakat yang adil dan makmur. Nah, oleh karena itu, sebagai sebuah negara yang merdeka, tugas negara adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dan itu bisa kita lakukan secara bersama-sama, bahu-membahu antara negara dengan rakyat. Kita lanjutkan makna ketiga. Di alinea ketiga ini memuat dua hal pokok. Yang pertama yaitu motivasi spiritual. Di mana motivasi spiritual itu? Yaitu kalimat yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, itu ada kata-kata bahwa kemerdekaan Indonesia itu terjadi karena berkat rahmat Allah. Artinya manusia punya kewajiban berusaha, tetapi semuanya yang menentukan adalah Tuhan yang maha kuasa. Kemudian di alinea ketiga yang terpenting lagi adalah pernyataan Indonesia merdeka. Nah, berarti alinea 3 ini menunjukkan sangat pentingnya pembukaan UUD 45 karena adanya pernyataan Indonesia merdeka. Oke, kita lanjutkan makna alinea yang keempat. Di alinea keempat ini sangat sangat padat sekali. Apa saja yang terkandung di alinea keempat? Ada di dalamnya tujuan negara. Ada 4 tujuan negara. Saya yakin anak-anak hafal di luar kepala tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan UUD 45 alinea yang keempat. Coba dicari di pembukaan UUD 45 tadi tujuan negara, kemudian kamu tulis di buku kamu. Kemudian selain memuat tujuan negara,
Di alinea keempat juga ada ketentuan adanya undang-undang dasar. Kemudian juga memuat bentuk negara. Dan yang terakhir, alinea keempat memuat dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Memang di alinea keempat tidak tertulis kata Pancasila, ya, tetapi tersirat bahwa itu Pancasila. Dari mana kita menyimpulkan? Karena di dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat terdapat sila-sila Pancasila. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita melakukan refleksi diri dulu. Tadi kita sudah membahas bab 2, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang meliputi subbab A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, dari apa yang telah kita pelajari tadi, coba renungkan apa yang sudah kamu dapat. Kemudian kamu buat catatan di buku kalian ya, ditulis yang rapi. Setelah itu kalian kerjakan soal-soal tugas 1, 2, dan 3. Dikerjakan juga di buku tulis. Kemudian untuk minggu depan ya, kita akan mempelajari bab 2 juga pada sub B, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, karena waktunya sudah cukup, maka pertemuan ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada tugas kedua, silahkan dilengkapi. Kemudian tugas ketiga, ya, silahkan dikerjakan. Oke. Baiklah anak-anak, pertemuan hari ini dirasa sudah cukup. Sebelum kita akhiri pertemuan, mari kita melakukan review. Ya, kita lakukan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah berkaitan dengan